Selamat siang Bapak Ibu saudaraku sekalian, seluruh keluarga, kerabat, sahabat dari kedua calon mempelai dan juga keluarga. Hari ini tanggal 23 Desember 2023 kita akan menjadi saksi diberkatinya dua insan, yaitu David Ridwan Silalahi, putra dari Bapak Jantir Silalahi dan Ibu Juwita Setianingsih, yang hari ini akan diberkati pernikahannya dengan Agatha Wanda Yunita Purba, putri dari Bapak Bambang Ari Kristianto dan Ibu Paula Purwaningsih, yang hari ini akan diberkati oleh hambanya Pendeta Obaja Tanto Setiawan. Dan secara khusus kita akan menjadi saksi bagaimana sebuah keluarga baru dibentuk menghadap ke tahta altar kudusnya Tuhan. Dan hari ini kita akan sambut kehadiran dari David Ridwan Silalahi untuk menuju ke pelaminan, untuk nantinya disatukan bersama dengan Agatha Wanda Yunita Purba. Kita berikan tepuk tangan bersama-sama, Bapak Ibu jemaat dan hadirin semuanya. Kita sambut kehadiran David Ridwan Silalahi. Inilah David dengan penuh keberanian menghadapi tantangan hidup yang baru, penuh sukacita hari ini, karena akan memasuki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Iya, dengan wajah penuh sukacita, hari ini dia akan segera diberkati pemberkata nikahnya. Dan kita akan sambut kehadiran dari Agatha Wanda Yunita Purba yang akan didampingi, diantarkan oleh ayahanda terkasih Bapak Bambang Ari Kristianto, dengan sebuah iringan pujian yang menjadi request dari mempelai berdua, Goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. For the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life we praise you, God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath the goodness of God. Iya, kita lihat dengan penuh bangga ayahanda dari Agatha Wanda Yunita Purba menyerahkan gandengannya kepada David Ridwan Silalahi sebagai pertanda adanya restu untuk anaknya Agatha dibawa David maju ke altar pelaminan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, kita akan puji Dia, kita sembah Dia, katakan sepanjang hidup Engkau setia Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikanmu. Kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Kami menyembahmu Tuhan. Nafasku memuliakan, ku nyanyi ya Tuhan. Sekali lagi kami perkatakan pagi hari ini, sepanjang hidup kami kau setia. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi
sepanjang hidup kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau memang Tuhan yang maha baik. Amin. Engkau senantiasa baik. Bahkan saat ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Karena Engkau yang sudah mempertemukan dan menjodohkan David dan Agatha. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan yang berkenan untuk diteguhkan, diberkati pernikahannya di dalam pernikahan kudus di dalam Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga nyatakan hadirat-Mu lebih lagi. Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dinyatakan dalam peneguhan pemberkatan nikah ini. Karena kasih setia-Mu, kami rindu mendengar sabda dan firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi untuk pernikahan ini. Sehingga sungguh-sungguh setiap kami semua, khususnya mempelai berdua, dibimbing oleh firman-Mu dalam nama di atas segala nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa sekali lagi sepenuhnya dalam pengurapan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian ya. Ya semuanya ya selamat saudara. Juga saya ucapkan selamat untuk mempelai berdua ya David Agatha. Juga kedua orang tua saudara ya. Pak ya Yanter apa Janter ya Pak? Janter ya Bapak Ibu Janter, Bapak Ibu Bambang ya Tuhan berkati. Juga pelayan-pelayan, ada pelayan-pelayan dari KA Wonogiri, Pak Andratno, Pak Joko ya semua suami istri, Pak Selamet ya semuanya yang hadir diberkatilah oleh Tuhan. Ya saudara, saya ingin sampaikan juga tentang Natal karena ini saatnya Natal. Nanti kalau di Solo sudah ada perayaan Natal jam 6 sore. Besok ya Minggu ada perayaan Natal, Senin ada perayaan Natal. Saudara yang berkenan hadir, saya undang juga hadir dalam perayaan Natal. Ya sekarang kita akan belajar sedikit ya ada kaitannya dengan Natal. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Saudara, itu kisah Natal pada waktu malaikat datang kepada Maria yang beritahukan bahwa dia akan mengandung ya oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus, saudara, yaitu akan melahirkan sang juru selamat bagi manusia. Ya, dikatakan saudara, ya itu kisah-kisah saudara, berita untuk Natal, saudara. Nah, dari kisah ini yang ingin saya sampaikan adalah kita akan belajar mengapa Yusuf dan Maria itu dipilih oleh Tuhan menjadi orang yang dapat kasih karunia mengandung dan melahirkan ya sang juru selamat. Saya percaya pasti ada hal yang bagus, hal yang luar biasa sampai mereka dipilih. Kita aja kalau mau cari sesuatu, cari pasangan hidup, mesti milih toh ya. Mesti ada sesuatu kenapa dipilih gitu saudara.
Lah, saya lihat ada hal yang bisa kita petik pelajaran sehingga itu bisa jadi contoh bagi setiap kita. Mengapa mereka dipilih dan mendapat kasih karunia anugerah yang luar biasa? Yang pertama karena mereka adalah pasangan yang suka menjaga kekudusan, suka menjaga kesucian. Tadi dikatakan saudara, ya kelahiran Tuhan Yesus seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan. Tunangan itu kalau sekarang tukar cincin itu ya. Dan Yusuf ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Artinya mereka itu belum melakukan hubungan seks. Mereka itu belum melakukan hubungan suami istri. Karena apa? Memang dilarang. Ya, tidak boleh. Belum menikah nggak boleh melakukan hubungan suami istri. Maka mereka komitmen jaga kekudusan. Ya, sungguh-sungguh belum melakukan hubungan suami istri, saudara. Jadi waktu malaikat datang beritahukan mereka akan mengandung, mereka belum melakukan hubungan suami istri. Orang atau pasangan yang jaga kesucian, jaga kekudusan, itu yang pertama dipilih. Kenapa? Allah itu suci, Allah itu kudus. Gak mungkin dia dikandung di tempat yang tidak kudus, di tempat yang tidak suci. Gak mungkin. Jadi kalau kita ingin ya Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan hadir dalam rumah tangga kita, Tuhan hadir dalam pernikahan kita, tinggal di dalam kehidupan kita, pernikahan kita, biarlah menjadi orang yang suka menjaga kekudusan. Pernikahan yang menjaga kekudusan, keluarga yang menjaga kekudusan. Sehingga Tuhan berkenan hadir, Tuhan berkenan tinggal, ada di situ Tuhan berkenan berkarya, saudara. Nah, yang dimaksudkan suka menjaga kekudusan bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Alkitab berkata semua orang sudah berbuat dosa. Siapapun sudah pernah berbuat dosa. Ya, saudara semua kita yang hadir sudah pernah berbuat dosa. Mempelai berdua pernah berbuat dosa enggak? Pernah. Ini orang tua pernah berbuat dosa. Saya pendeta juga sama. Karena Allah berkata, ya tidak ada seorang pun yang benar yang tidak pernah berbuat dosa. Artinya suka menjaga kekudusan adalah berusaha menjauhi dosa. Berusaha nolak dosa. Ya, berusaha menjauhi. Tapi kalau sampai ternyata sempat jatuh dalam dosa, cepat-cepat ya sadar, cepat-cepat menyesal, tinggalkan dosa, bertobat, datang pada Tuhan, minta pengampunan, ngaku minta pengampunan, ya selesaikan di hadapan Tuhan. Itu namanya orang yang suka ya menjaga kekudusan. Contohnya lah kendaraan. Ada orang punya kendaraan, temannya berkata, wah bagus ya, bersih ya. Tadi saya lihat mobilnya itu bersih. Tak tahu, ya mungkin orang, wah mobilnya bersih sekali loh ya. Ini mobilnya kencing. Bukan berarti tidak pernah kena kotoran. Dipakai ya kena kotoran, betul gak? Tapi yang orang berkata ini, wah mobilnya dia itu loh, wah bersih itu. Pasti kena, tapi setiap kali kotor langsung dibersihkan. Setiap kotor langsung dibersihkan. Setiap kotor langsung dibersihkan. Tidak dibiarkan dalam keadaan kotor. Itu orang yang suka menjaga kebersihan, kesucian. Ya, saya percaya kalau itu dilakukan Tuhan suka berkenan hadir. Ya, kita semua. Jadi kalau sampai saat ini masih ada dosa, saudara cepat bertobat. Saudara cepat datang pada Tuhan, ngaku, minta ampun, lalu diperbaiki. Saudara akan dapat perkenanan. Ya, dia sudah rela menyerahkan dirinya untuk gantikan kita terima hukuman supaya ada pengampunan dan keselamatan. Mempelai juga sama. Ya, saya nggak tahu keadaannya, tapi ya bagaimanapun setiap kali ada yang tidak baik, ya cepat ya sadar mengaku dosa. Sebab kalau hidup dalam dosa rusak. Dalam rumah tangga ada selingkuhan. Dalam rumah tangga ada dosa-dosa. Rumah tangga nggak bisa bahagia. Yang pertama, sekali lagi, jadilah pasangan yang suka menjaga kesucian. Kita semua yang hadir, jadilah orang-orang yang suka menjaga kesucian. Amin. Termasuk lo ya,
pelayan-pelayan Wonogiri itu saudara. Sekalipun jadi SGL, SGD, SGB, suka menjaga kesucian, jangan simpen dosa. Yang kedua, saudara, tulus hati. Karena Yusuf suaminya seorang yang apa? Tulus hati. Tulus hati itu penting sekali, bersih, jujur. Gak ada udang di balik rempeyek, kata orang gitu saudara. Ngomongnya ini tapi ada maksud tidak baik, gak boleh. Tulus. Tulus itu penting saudara. Kalau kita cari siapapun pasti cari yang tulus. Gak mungkin kita mau dia sekalipun kaya, sekalipun wah luar biasa. Tapi di balik itu ada maksud jahat, pasti kita tidak mau. Ya cari pasangan harus tulus enggak? Harus toh ya, tulus enggak mau aku nanti dibohongin, nanti ditinggal, pasti enggak mau. Ya orang tua cari menantu yang tulus toh ya. Kalau tahu enggak tulus enggak boleh gitu saudara. Jadi yang tulus. Tuhan cari seseorang mau dipakai, cari yang tulus. Karena yang tulus, yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bukan ada tujuan yang lain. Sungguh-sungguh untuk Tuhan. Tuhan berkenan. Tuhan akan pilih. Tuhan akan pakai. Tuhan akan berkati. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan juga aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini Timotius. Jadi Timotius, Paulus, bapak rohaninya berkata kamu tulus. Ya seperti yang ada pada nenekmu, ibumu. Sehingga dipakai Timotius akhirnya jadi anak rohaninya Paulus yang terus maju, bertumbuh, dipakai luar biasa. Kenapa? Hatinya tulus, maka dipilih. Kalau kita sekali lagi ingin Tuhan sungguh-sungguh hadir, kita dipakai Tuhan, hati yang tulus. Ya pernikahan juga pasti gitu toh. Ya harus sungguh-sungguh ingin ya membangun keluarga yang bahagia. Nanti ada tukar cincin. Tukar cincin itu salah satunya adalah ya janji, ikrar janji. Ya sungguh-sungguh mengasihi dengan kasih yang tulus selama-lamanya itu saudara. Ya karena itu syarat supaya terus bisa bersatu. Yang ketiga, tidak suka mencemarkan atau tidak suka menjelek-jelekkan orang lain. Saudara, ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf itu enggak bisa terima. Waktu Maria berkata, Yusuf, aku mengandung, tapi karena Roh Kudus, karena Tuhan, Yusuf itu enggak bisa percaya. Yusuf itu enggak bisa terima. Mana ada orang pacaran, tunangan, tidak melakukan hubungan suami istri kok hamil. Katanya dari Tuhan, enggak mungkin. Sampai sekarang pun kalau ada orang yang mengalami seperti itu, ya tunangannya enggak mungkin bisa percaya, enggak mungkin. Jadi Yusuf enggak bisa percaya, sudah mikir mau cerai saja. Itu saudara. Tapi dia tidak mau mempermalukan Maria. Cerai ya sudah cerai. Tapi jangan sampai ya Maria dipermalukan. Karena Yusuf seorang dikatakan di sini yang tidak mau mencemarkan nama orang lain. Itu penting. Itu faktor ketiga. Tadi kudus, jangan selingkuh. Ya lalu juga tulus, saudara jujur. Sekarang tidak mau menjelekkan. Dalam rumah tangga itu salah satu syarat, saudara. Jangan suka menjelekkan satu dengan yang lain. Ada enggak? Suami menjelekkan istri, istri menjelekkan suami, ada enggak? Ada, ngobrol dengan temannya, wah suamiku itu loh, hidungnya belang-belang gitu. Ada gitu, saudara. Ya lalu itu kalau suami, wah istri dulu, kalau sudah gini nggak bisa diam. Ini contoh saja. Itu saudara, jangan suka menjelek-jelekkan. Kadang-kadang tanpa sadar bisa seperti itu. Orang tua dan anak bisa enggak? Kadang-kadang jelekan. Bisa. Contoh ya, misalnya saat ibunya sedang kedatangan tamu, lalu sedang ngobrol, anaknya pulang sekolah gitu. Temannya berkata, Bu, itu anaknya ya? Ya. Wah bagus ya, pinter ya pasti. Ibunya ngomong gini, pinter apa? Itu kalau disuruh mbadi, itu saudara. Lah, saudara tahu enggak, sadar atau tidak sadar pasti anaknya itu sakit.
hatinya. Hubungan ibu dan anak bisa renggang. Tanpa sadar bisa seperti itu. Atau sedang di mall gitu ya, sedang di mall. Ya suami istri di mall. Ketemu dengan Pak Pendeta gitu. Pak Baca misalnya atau Pak Pendeta. Pak, doakan suamiku. Sukai keplek, sukai judi gitu. Doakan ya Pak supaya bertobat. Kelihatannya baik tapi jelek. Suaminya pasti, betul enggak? Kalau ada istri yang gitu suami seneng atau senep? Seneng. Suaminya bisa sakit hati, suaminya ngomong, sudah aku tidak akan mau ke gereja. Aku dipermalukan di depan pendetanya. Betul? Tanpa sadar kadang-kadang bisa gitu loh saudara. Nah jaga, jangan sampai menjelek-jelekkan satu dengan yang lain saudara. Itu rusak, nanti buat sakit hati. Ada satu lagi saudara, yang seringkali saya lihat suami istri bertengkar. Punya anak ya, kadang-kadang istri, ibu atau bapaknya ini cari bolo, cari teman. Wah, anak itu diasuh, bapak mulu. Bapaknya dengan anak ibu mulu, pung. Saudara, enggak baik. Jangan. Ya, baiklah. Kasih itu nutup-nutupi kok, saudara. Kasih itu yang membangun satu dengan yang lain. Jangan suka jelek-jelekan. Di gereja suka jelek-jelekan, ya gereja lain suka jelek-jelekan orang lain. Baik apa tidak? Enggak baik. Di gereja kita dilarang, enggak boleh. Suka jelek-jelekan pemerintah, suka jelek-jelekan agama lain, suka jelek-jelekan gereja lain, orang lain, pendeta, saudara, jemaat yang lain, enggak boleh. Khotbah dilarang, enggak boleh sampai menjelek-jelekan. Karena itu merusak persahabatan, itu merusak ya pernikahan, itu merusak banyak hal. Saudara, yang keempat, suka mempertimbangkan dahulu, ya tidak tergesa-gesa, emosinya meledak. Ya ayat 20 ketika ia mempertimbangkan maksudnya, dia nggak bisa terima, dia marah, dia emosi, nggak mungkin. Kok tiba-tiba mengandung enak saja ngomong dari Roh Kudus, dari Tuhan, nggak mungkin. Dia nggak bisa terima. Tapi saudara, dia nggak mau langsung meledak, dia nggak mau langsung ambil keputusan cerai, nggak mau, masih dipertimbangkan, nggak gegabah, ambil ya seperti itu. Biasanya paling bahaya ini saudara, ya sudah bertengkar cerai gitu saudara, langsung karena emosi cerai, sudah cerai sungguh nyesal. Dulu masalah gitu aja kok sampai aku ngomong cerai. Kadang tanpa sadar bisa seperti itu cerai. Lah jaga hati. Tuhan berkata, jaga hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan. Karena dari situ akan terpancar hidupmu. Banyak orang, saudara, nggak jaga hati. Meledak, melakukan dengan emosi. Akhirnya menyesal. Orang tua kadang-kadang anak. Ya dulu saya pernah dengar anaknya, saudara, orang tuanya sudah bertahun-tahun nabung untuk beli mobil yang sangat mahal. Dia sukai. Dia kerja, mobilnya itu juga jaga. Lah anaknya di rumah kecil nggak ngerti, main-main, saudara. Oh pakai di batu, nggak ngerti mobilnya digambarin gitu saudara sama anaknya. Bapaknya pulang, wah sudah pukul tangan, pukul biar kapok, pukul. Akhirnya ternyata infeksi dan karena emosi masih nggak mau lagi, biar kapok, nggak diurusin. Akhirnya terlambat harus dipotong. Ayahnya menyesal, nangis, tapi nggak bisa apa-apa. Terlalu cepat, emosinya meledak. Berusaha, kalau sedang emosi, jangan ambil keputusan. Kalau kita sedang emosi, ambil keputusan, mayoritas keputusannya salah. Karena dasarnya emosi. Lebih baik kalau sampai emosi, jangan cepat masuk kamar. Doa dulu, minta damai dari Tuhan. Pikirannya ya jernih dulu, baru ambil keputusan, akan aman. Sebab selalu ada ya dalam rumah tangga, nggak mungkin mulus semua. Ya orang tua mertua ya tak pernah bertengkar nggak Pak? Bu pernah enggak? Pernah pasti. Ya kecil-kecil atau pokok parah itu pernah tuh. Pak Babang, Bu Babang juga pernah enggak? Pernah. Tuh, ini Pak Andriano pernah enggak?
Staf gembala lokal loh. Sama saja, saudara. Saya pun juga sama, saudara. Dan bahayanya gini, saudara. Perhatikan ya. Dengan orang lain kadang-kadang kita lebih sabar. Tapi dengan pasangannya sendiri kadang-kadang tanpa spontan itu bisa marah. Iya atau ya. Kadang-kadang dengan orang lain itu malah lebih mudah sabar. Tapi dengan pasangannya sendiri kadang-kadang tanpa sadar, spontan mau marah. Saya kadang-kadang kalau begitu. Kalau saya sedang sibuk, sedang tegang, sedang itu tiba-tiba istri saya saya sudah kadang-kadang jadi marah, saudara. Tapi kalau sampai terjadi itu pun, ya sudah, saya sudah sadar, minta maaf, deketi, dipulihkan. Ya, jangan mudah emosi, lalu ambil keputusan, itu risiko sekali. Ya, pernah saya cerita bolak-balik, saya dengar kesaksian bagus. Ya, ada seorang bapak pulang kerja sampai di rumah, anaknya datang bawa rapot, dikasihkan bapaknya gitu, saudara. Bapaknya lihat rapotnya, marah. Kamu gimana? Rapotnya merah semua. Marah-marah. Anaknya mau ngomong, enggak usah ngomong. Ini terbukti kok merah semua kok. Anaknya mau ngomong lagi, buanting rapotnya. Oh sudah jelas buanting. Kamu biayai mahal. Kasih aku guru les yang mahal. Terus marah-marah. Bapaknya marah terus. Sampai selesai. Akhirnya bapaknya sudah berhenti. Anaknya ambil rapotnya kasih ke bapak. Pak ini rapotnya bapak. Bukan rapotnya anak gitu, saudara. Aku nemu di laci. Justru aku mau tanya, bapak ini dulu kenapa? Tuh, kadang-kadang saudara bisa gitu. Wah, emosi. Ternyata salah. Gara-gara terlalu cepat. Maka Tuhan berkata, hendaklah kamu cepat mendengar. Lambat ngomong. Banyak ngomong, banyak salah. Amin, saudara. Lalu yang kelima, suka minta petunjuk Tuhan. Ada apa-apa minta petunjuk siapa? Tuhan. Ada apa-apa minta petunjuk siapa? Tuhan, saudara. Ya, penting sekali. Dunia ada banyak petunjuk. Tapi ada petunjuk yang baik, ada petunjuk yang tidak baik. Kalau kita cari petunjuk dari orang yang gak baik, kita dapat petunjuk yang tidak baik, kita ikuti, kita bisa salah, kita bisa rugi sendiri. Cari petunjuk yang baik dari orang tua, dari pemimpin-pemimpin yang baik. Saudara lihat buah rohnya, ada enggak buah rohnya? Ya, kekudusan, kasih, sabar, hidupnya dekat dengan Tuhan, ada damai Tuhan. Lah, cari petunjuk yang baik. Jangan salah. Kalau salah, bahaya. Ya, yang paling baik adalah petunjuk dari Tuhan, firman Tuhan. Waktu saya nyampaikan ini adalah petunjuk firman Tuhan. Tangkap petunjuk Tuhan. Ya, jangan salah. Ya, paling bahaya kalau pasangan suami istri bertengkar, lalu carinya petunjuk dari mantannya. Lah, itu paling bahaya. Kalau cari gimana ya, dulu dia sabar loh, sekarang aku gini-gini dulu di belakang. Lalu mantannya ngomong, ya sudah, kalau memang gak cocok ya sudah, putus ya popo, pasti masih ada yang mau kok. Ya dia yang mau, saudara, yang masih mau. Hati-hati. Amin ya, hati-hati. Ya, lalu suka melakukan petunjuk Tuhan. Sudah dapat petunjuk, dilakukan. Yang membuat kita mengalami pertolongan Tuhan, mengalami pemulihan adalah kalau kita melakukan petunjuk. Tidak suka dengar firman, ya tidak ngerti. Suka dengar firman, ngerti. Seperti ini ngerti. Nanti rumah tangga kita, semua yang hadir, pulih atau tidak, mempelai bagian, tergantung kita mau melakukan firman apa enggak. Kalau dilakukan pasti bahagia. Tapi kalau dilanggar, enggak dilakukan, ya enggak akan ngalami. Yang penting ya adalah melakukan. Untuk melakukan perlu ngerti. Ya, tapi ngerti saja, enggak ngelakuin enggak ada gunanya. Jadi orang Kristen hanya ngerti firman Tuhan, enggak ada gunanya. Lulusan teologi S1, S2, S3, enggak jadi pelaku firman Tuhan enggak ada gunanya. Harus jadi pelaku. Misalnya ya bertengkar. Ya, wah nggak bisa terima. Cari petunjuk Tuhan. Gimana dia ini?
Tuhan berkata, berapa kali harus mengampuni, memaafkan? Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali saudara? 70, bukan ya? 70 kali 7, bukan. 70 kali 7 kali lagi. Akhirnya bukan 7 kali, bukan ya 70 kali 7, 490, masih kali lagi. Artinya tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Terus masih ada pengampunan, ada pengampunan. Hubungan suami dan rumah tangga, pengampunan gak boleh hilang. Karena selama masih ada pengampunan, rumah tangga masih bisa dipulihkan. Tapi kalau sudah tidak ada pengampunan, rumah tangga gak bisa dipulihkan. Masalah kecil pun kalau sudah tidak ada pengampunan, masalah rumah tangga gak bisa pulih. Masalah besar seperti apapun, masih ada pengampunan, rumah tangga masih bisa dipulihkan. Jadi pelaku. Kalau itu dilakukan, saya jamin saudara semua yang sedang mengalami masalah rumah tangga, hubungan suami istri. Kalau saudara dengar saat ini ada firman mengampuni, maafkan, mengampuni. Saudara nggak mau mengampuni, nggak perlu doa Tuhan pulihkan keluargaku, nggak bisa pulih. Wah nggak mau mengampuni, gimana pulih? Yang penting mau jadi pelaku. Ampuni, pasti pulih. Kalau saudara yang ngalami selesai ini, jangan pulang ke rumah, cari. Yang punya masalah, ngampuni, saling mengampuni, selesai. Jadi pelaku firman. Saudara, yang terakhir saja, rela berkorban demi pekerjaan Tuhan. Rela berkorban demi pekerjaan Tuhan. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf namanya dia Yesus. Sudah dengar ya? Ya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai bayi Yesus lahir. Ya, anak laki-laki itu lalu dinamai Yesus. Mereka belum melakukan hubungan suami istri karena jaga kudusan, tapi mengandung karena Roh Kudus. Ya, lalu Yusuf nggak bisa terima, disadarkan oleh Tuhan dalam mimpi. Yusuf mau melakukan firman, lalu setelah bangun ambil Maria jadi istrinya. Ya, nggak jadi cerai, ambil pulih mereka. Setelah mereka menikah, tetap tidak melakukan hubungan suami istri. Sampai bayi Yesus ini lahir. Kenapa? Mereka mau rela berkorban. Bayi Yesus tetap dijaga kudus. Rela. Harusnya sudah boleh. Sudah menikah kok. Harusnya sudah boleh. Dulu belum menikah, belum boleh. Sudah menikah, sudah boleh melakukan hubungan suami istri. Tapi demi menghormati Sang Juru Selamat yang ada di dalam kandungannya. Demi menghormati Tuhan yang sedang dikandung, Mesias Juru. Dia rela berkorban dua-dua. Tetap tidak melakukan. Untuk Tuhan. Untuk kebaikan. Punya hati yang rela berkorban untuk Tuhan. Lah, orang seperti ini sudah pasti menyentuh hatinya Tuhan. Orang seperti ini sudah pasti disukai Tuhan. Orang seperti ini sudah pasti diberkati Tuhan. Karena rela berkorban untuk Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Sekalipun boleh loh saudara, tapi rela. Tidak dulu demi Tuhan. Ya. Saya lihat Pak Bambang, Bu Bambang ceritanya sudah kenal semua ya. Dari perjuangan sampai ditolong Tuhan, diberkati luar biasa. Tapi setelah diberkati selalu berusaha membalas kebaikan Tuhan. Membalas kebaikan Tuhan. Membalas kebaikan Tuhan. Bangun di KA Wonogiri. Ya saudara, kalau bisa ya bangun istana sendiri ya. Dulu ya rela enggak bangun istana, bangun rumah Tuhan. Saya percaya enggak banyak orang yang bisa seperti itu. Tidak banyak. Saya yakin kenapa dulu ditolong Tuhan. Kenapa dipulihkan, dibangkitkan, diberkati. Karena punya hati seperti ini. Saya lihat di mana-mana. Orang yang Tuhan dapatkan, orang ini mau dipakai Tuhan. Bahkan rela berkorban untuk Tuhan. Orang itu pasti diberkati. Kalau diberkati hanya untuk diri sendiri, bagi Tuhan gak ada gunanya. Ya paling itu mau ditumpuk mati ya ditinggal. Tapi kalau diberkati mau dipakai Tuhan.
diberkati karena berguna nanti bagi sesama, karena berguna nanti bagi pekerjaan Tuhan, karena berguna nanti bagi banyak hal. Akan pasti itu akan menjadi jaminan yang sangat kuat. Ya, itu bisa jadi contoh kok. Dari K.A. Wonogiri, dari kita semua, apalagi anak menantunya. Harus ini jadi contoh, jadi teladan. Saya percaya saudara temukan siapapun yang punya hati seperti itu, pasti jadi orang yang sangat disukai oleh Tuhan. Seperti Daud misalnya. Daud itu hatinya seperti itu. Dia nggak bisa diam. Dia sudah diberkati selalu ingin membalas kebaikan Tuhan. Selalu dia tergerak membangun bait Allah. Bangun saja harus luar biasa. Megahnya luar biasa. Ya, indahnya besarnya luar biasa. Itu hatinya Daud. Hati seperti itu sampai Tuhan berkata waktu Saul gak bisa dipakai. Aku sudah dapat seseorang yang hatinya berkenan di hatiku. Tuhan lihat seperti itu. Maka dia diberkati luar biasa. Ya, saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Beberapa pesan tangkap ya dilakukan. Nanti akan lihat kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Kita akan masuk ikrar janji. Mempelai berdua silakan bangkit berdiri. Berhadapan satu dengan yang lain. Berhadapan ya, mempelai pria wanita akan menyatakan ikrar janji setianya. Akan sungguh-sungguh mengasihi. Ya, saya beri kesempatan mempelai pria untuk nyatakan ikrar janji setiamu. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya David Ridwan Sialahi menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Agatha Wanda Yunita Purba yang berada di depan saya ini mulai saat ini secara sah menjadi istri saya. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Membimbing, melindungi dengan kasih setia saya. Baik dalam keadaan suka maupun duka, kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Ya, mempelai pria sudah nyatakan ikrar dan luar biasa ikrarnya bukan baca gitu ya. Sudah apa? Ya lalu diucapkan sebagai pernyataan. Silakan mempelai wanita. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Agatha Wanda Yunita Purba menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa David Ridwan Sialahi yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia untuk tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingimu dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Ya, kalian berdua sudah nyatakan ikrar janji setianya, luar biasa sekali. Saya percaya ya ini ikrar yang penting. Sekarang kita akan masuk ya penyembatan cincin. Ini juga mencari ikrar janji setia kalian berdua. Hanya bedanya kalau ikrar tadi ada suara yang didengar, nggak ada benda jadi bukti. Ini beda, ada benda jadi bukti tapi nggak ada suaranya. Tapi artinya sama. Ini buat dari emas berita tadi murni, tulus, dibuat melingkar, artinya tidak ada habis-habisnya selama hidup.
tetap ya mengasihi dengan kasih yang tulus, murni. Ya sama-sama gitu ya. Saya serahkan pada mempelai pria, kenaan pada mempelai wanita. Ya, saya juga serahkan pada mempelai wanita, kenakan pada mempelai pria sebagai tanda ikrar janji setiamu. Ya, ikrar janji ini dilakukan di hadapan Tuhan, di hadapan semua yang hadir, di hadapan orang tua, mertua, di hadapan saya pendeta. Ya, ikrar seperti ini di hadapan Tuhan khususnya kalau ditaati, dipegang, akan diberkati Tuhan luar biasa. Akan ditolong oleh Tuhan luar biasa. Ada apa-apa, tetap ikrar itu dipegang. Ya, minta pentuntunan, pertolongan Tuhan. Maka anugerah Tuhan akan turun. Ya, itu ikrar janji yang mengikat, yang mendatangkan perkenanan. Kita akan datang pada Tuhan, minta berkat Tuhan. Kita akan beralih ke tempat peneguhan pemberkatan. Mempelai pria di sebelah kanan, mempelai pria, wanita sebelah kiri. Kedua tangan ditaruh di atas Alkitab dan disatukan. Semua bangkit berdiri, saudara. Kita bawa mempelai berdua di hadapan Tuhan. Pada Allah. Kami serahkan di hadapan-Mu Tuhan David Ridwan Silalahi dengan Agatha Wanda Yunita Purba. Kami percaya Tuhan yang mempertemukan dan menjodohkan mereka. Kami percaya Tuhan beri kesempatan supaya pernikahan mereka diteguhkan, diberkati dalam pernikahan kudus ini. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang hadir, Engkau sendiri bersama mereka, Engkau yang teguhkan mereka, Engkau yang berkati pernikahan mereka, Engkau yang kuduskan, Engkau yang mengurapinya. Maka sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berkati pernikahan ini, biarlah menjadi pernikahan yang dikuduskan, diurapi, ditahirkan, diberkati Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai senantiasa. Sejak sekarang kebaikan-kebaikan Tuhan, anugerah berkat Tuhan turun melimpah dalam pasangan dan rumah tangga yang baru ini. Berkat-berkat lahiriah, berkat-berkat keturunan, berkat-berkat kekayaan, berkat-berkat kesetiaan satu dengan yang lain, berkat-berkat ketaatan pada Tuhan, pada firman Tuhan. Segala berkat-berkat lahiriah dan berkat-berkat rohani turut melimpah dalam pasangan ini dan menjadi pasangan yang berkenan di hatinya Tuhan. Pasangan yang diurapi dan dipakai, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Hamba-Mu doakan dan sudah teguhkan. Berkati pernikahan ini. Jadi pernikahan yang kudus, diurapi, diberkati Tuhan. Amin. Amin. Silakan bangkit berdiri, kembali ke tempat ya. Tadi kita akan lanjutkan acara berikutnya. Ya, saudara jemaat yang hadir bisa duduk kembali, hanya mempelai berdua. Kita akan masuk ya berikutnya, yaitu membuka cadar. Mempelai pria akan membuka cadar mempelai wanita. Tanda ya kalian sudah disatukan di dalam Tuhan. Ya, silakan.
Ya, kita melihat saudara mempelai pria buka cadar, mereka disahkan, mereka bukan lagi dua, tapi sudah menjadi satu. Dan dua jadi satu, supaya terus bersatu akan diikat, saudara, dengan tali yang namanya kasih ilahi. Sebagai pertanda kasih, mempelai pria bisa mencium mempelai wanita. Kasih yang akan mengikat ya pasangan ini selama-lamanya. Silakan. Beri tepuk tangan saudara, tepuk tangan saudara. Ya, biarlah Tuhan terus menyertai karena diikat dengan kasih yang daripada Tuhan. Saya undang wakil dari gereja menyerahkan Alkitab dan akte lahir sebagai ya kado kenang-kenangan untuk mempelai berdua. Ya, pelajari firman Tuhan ini, percayai dan taati, lakukan firman Tuhan. Maka engkau akan sukses dan berhasil. Ya, mungkin itu bisa ada yang bantu, diterima dulu. Sekarang mempelai berdua datangi kedua orang tua. Ya, nyatakan terima kasihmu karena kebaikan-kebaikan orang tua sejak dari kandungan sampai lahir sampai sekarang. Ya, kebaikan, pengorbanan, kasih orang tua. Beri hormat pada orang tua. Terima kasih. Terima kasih Bapakku, Ibuku sudah sampai saat ini membesarkan saya sehingga sampai bisa di titik ini. Bapak, Ibu, terima kasih atas semua yang Bapak Ibu curahkan dalam hidup saya, membesarkan saya. Mohon doa restu Bapak Ibu untuk anak Bapak Ibu yang sekarang memulai buat keluarga baru. Kiranya kami berdua dapat membangun keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Sekarang orang tua bisa beri mungkin pesan-pesan jangan untuk anak. Semoga Tuhan memberkatimu ya anak ya. Kalian berdua. Ya. Enggak tanggung apa-apa. Ya. Sekarang anak berilah hormat, sungkem. Ya. Orang tua doakan anakmu. Berkati anakmu dengan doa restumu. Doa orang tua didengar oleh Tuhan. Doa yang dikabulkan Tuhan akan menjadi berkat yang sangat besar. Lebih daripada harta kekayaan. Lebih daripada emas dan perak. Karena sekalipun harta kekayaan sangat berguna, tapi tidak bisa menjamin kehidupan. Jawaban doa, pertolongan Tuhan itu yang menjadi jaminan. Berbahagialah anak yang bisa tahu budi, yang bisa sadar kebaikan orang tua yang tidak terhitungkan, yang bisa mengakui, berterima kasih, menghormati. Tuhan berkata anak seperti ini akan diberkati Tuhan dengan umur panjang dan keberhasilan. Dan juga berbahagia orang tua yang bertanggung jawab memelihara, mendidik, memperjuangkan sebaik mungkin anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya sukses jadi orang yang baik. Orang tua yang melakukan ini akan disukai oleh Tuhan. Tuhan berkata sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu akan terus dilindungi, dipelihara, digendong oleh Tuhan. Dan itu anugerah untuk masa tua. Rela penderita, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku, ajarilah. Ya, kembali ya anak
mengucapkan terima kasih semua kebaikan orang tua. Terima kasih buat Bapak dan Ibu yang udah besarin Anda penuh dengan kasih, penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Semoga semuanya boleh menjadi bekal untuk Anda dan David menjalani kehidupan bahtera rumah tangga kami. Semoga doa Bapak dan Ibu selalu menyertai rumah tangga kami berdua. Ya, orang tua bisa berikan pesan-pesannya. Anakku David sama Agatha, aku panggilnya David dulu. Sama baru Agatha, aku punya maksud. Saya punya pesan. Bapak punya pesan. Ingat, kepala keluarga di keluargamu adalah Tuhan Yesus. David wakil, Agatha sebagai penopang dan penolong. Ingat ya, segala sesuatu tumpukan pada Tuhan Yesus. Jadilah bahagia dari dalam. Selalu berpegang pada firman Tuhan. Jadilah teladan untuk anak-anak, cucu, dan semua. Jangan doktrin ya, tapi teladan. Tuhan Yesus memberikan teladan. Itu pesan Bapak Ibu. Dan kita bersyukur Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus sudah membuat kita berada saat ini sebagaimana kita ada pada proses pernikahan karena kasih kemurahan Tuhan, karena kuasa Tuhan. Terima kasih ya. Ingat, pegang teguh, pegang Tuhan. Kita selalu dalam Tuhan. Itu kuncinya. Terima kasih. Ya, sekarang anak kembali hormati orang tuamu. Mintalah doa restu. Orang tua, berilah doa dan restu. Berbahagia sekali lagi anak yang dapat doa restu dari orang tua. Karena doa yang dijawab itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Jadilah anak yang baik, supaya saudara berkenan, diberkati, diberi kebahagiaan, umur panjang oleh Tuhan. Jadilah orang tua yang baik, yang bertanggung jawab, supaya saudara juga disukai Tuhan. Saudara akan dipelihara terus sampai masa tuamu. Saudara akan dijagai, dan itu akan jadi berkat yang besar. Kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Ya, saya serahkan pada MC. Baik, dengan demikian David dan Agatha sudah diberkati pemberkatan nikahan, dan secara simbolis hari ini sebagai wujud bahwa keluarga yang baru ini sungguh-sungguh akan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. David dan Agatha akan memberikan persembahan sulung sebagai tanda deklarasi keluarga mereka akan dibawa kepada Tuhan. Kami persilahkan David dan Agatha kepada kantong persembahan yang sudah disediakan, sekaligus nanti untuk berfoto bersama. Ya, persembahan sulung adalah sebagai bentuk wujud dari deklarasi iman kita, bahwa kita, apa yang kita miliki sepenuhnya adalah milik Tuhan. Dan kita mengucap syukur
kalau David dan Agatha memulai keluarganya dengan memberikan persembahan sulung di hadapan Tuhan. Kiranya diberkati dan sungguh-sungguh keluarga yang baru nanti menerima segala yang baik, berkat yang daripada Tuhan sendiri. Iya, dengan demikian upacara pemberkatan nikah dari David Ridwan Silalahi dan Agatha Wanda Yunita Purba sudah selesai dilaksanakan, Bapak Ibu Saudaraku, dan kita berikan tepuk tangan bersama karena sudah ada keluarga yang baru pada kesempatan pagi siang hari ini. Dan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Obaja Tanto Setiawan akan menutup dalam doa berkat. Kami persilakan. Ya, mari kita bangkit berdiri saudara semuanya, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Kami boleh merasakan anugerah Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan perkenanan Tuhan. Adalah anugerah besar bagi kami semua, khususnya mempelai berdua dan kedua orang tuanya. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur semua karena perkenanan dan berkat Tuhan. Hamba-Mu doakan untuk segala sesuatu yang masih akan dilakukan. Tuhan juga sertai, berkati, semua bisa berjalan dengan sangat indah, mendatangkan sukacita, perkenanan di hatimu. Terlebih lagi mempelai dalam membangun rumah tangga yang baru, sepenuhnya dalam perlindungan, dalam tuntunan Tuhan, dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Diberkati mempelai berdua, diberkati kedua orang tuanya, diberkati kami semua yang hadir, diberkati semua yang sudah ikut terlibat dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah panjatkan doa dan sekali lagi ucapkan syukur. Amin. Amin. Amin.